Nah, kenapa tidak pernah bisa disebut Bapak Ibu? Ya. Karena yang namanya alam belum ada Bapak Ibu. Langit dan bumi ini belum ada. Jangankan langit dan bumi ini belum ada, aras, luh, kursi, dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, dan mahfuz belum ada, sorga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan sorga dan neraka belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan nur belum ada Bapak Ibu. Tuhan yang bernama Allah saja juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Ya Dia. Kata-kata Dia pun juga belum ada. Hu. Ya kata-kata hu itu juga belum ada. Inilah yang membuat paning aku tuh. Makanya tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal dan memahami akan rahasia dirinya. Walaupun itu nabi. Walaupun itu rasul. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal akan rahasia hakikat Allah itu. Walaupun nabi dan rasul Bapak Ibu. Apalagi kita. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah, kita gunakan kekuatan, kecerdasan akal fikir kita. Kita gunakan kepintaran diri kita. Serta kita gunakan kehebatan ilmu kita. Maka sia-sialah perjalanan kita untuk mencari dan menemui Allah itu. Akal pikir Allah yang punya. Allah yang buat, Allah yang bentuk. Ilmu pengetahuan Allah yang punya, Allah yang beri. Kalau Allah yang punya akal fikir kita, Allah yang bentuk. Dan ilmu pengetahuan itu juga Allah yang punya. Maka ilmu pengetahuan dan akal fikir yang cerdas, yang berlian, juga tidak akan pernah mampu mengenal akan Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan, dengan akal pikir kita, dengan ilmu kita, lalu bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan? Jalan satu-satunya, kalau kita ingin kenal Allah, jangan kita bersandar dengan kekuatan akal pikir. Jangan kita bersandar dengan kecerdasan pikiran kita. Jangan kita bergantung dengan ilmu kita. Kalau kita bersandar dengan ilmu kita, kita bersandar dengan akal pikir dan kecerdasan kita, sia-sia Bapak Ibu. Kita bisa kenal Allah itu Bapak Ibu sebenarnya Allah lah yang mencari dan mendatangi diri kita ini untuk dipilihnya sebagai kekasihnya. Allah yang datang menemui kita untuk dipilihnya sebagai kekasihnya. Siapa yang telah didatangi Allah, lalu Allah pilih dia sebagai kekasihnya, maka disitulah Allah akan memperkenalkan dirinya kepada hamba yang dia pilih. Bahasa rasionya Bapak Ibu. Nih. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah itu biasa menurut Ustaz. Karena Allah itu Rabb. Kita ingin jadi hamba Allah itu biasa itu. Tapi kalau Allah pilih kita, Allah cari kita, lalu Allah angkat dan Allah pilih kita menjadi kekasihnya dan menjadi hambanya, itu sangat luar biasa. Jadi sebenar-benarnya ilmu ini Bapak Ibu, Allah ingin memilih kita, siapa yang pantas dan layak untuk aku jadikan sebagai hamba dan kekasih aku. Makanya kekasih Allah itu para nabi dan para rasul, para aulia ilah. Karena Allah dirinya ingin dikenal, maka didatanginya lah kekasihnya. Supaya kekasihnya itu mampu menerima wejangan rahasia-rahasia tentang diri Tuhan itu. Setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kekasihnya, para nabi dan para rasul serta aulia ilah, disitulah kita baru mampu mengenal akan rahasia Allah itu. Itu pun sebatas yang diberitahukan Allah kepada dirinya Bapak Ibu. Yang tak diberitahukan Allah, kita nggak akan pernah tahu.
Maka itulah kata Rasul, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah. Itu karena Allah. Kalau Allah tidak mau memperkenalkan dirinya kepada aku, walaupun aku berusaha, aku habiskan usia umurku untuk mencari dan menemui Tuhan. Kalau Allah itu Bapak Ibu tidak nonda, ya, tak mau aku memperkenalkan diri kepada dirimu, maka sia-sia umurmu, kata Tuhan. Makanya kita bisa kenal Allah itu karena Allahnya, Bapak Ibu. Itulah para nabi dan para rasul. Setelah nabi dan rasul mengenal Allah, Bapak Ibu, barulah Rasulullah memperkenalkan rahasia Allah itu kepada umatnya yang belum mengenal akan dirinya. Sehingga dirinya menjadi seorang aulia illah. Maka di situ pula lah rahasianya, walaula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena mursyid, kalau bukan karena pembimbing rohani, maka aku tak akan pernah bisa usul mengenalkan Allah. Maka kenalilah siapa rahasia guru, siapa rahasia mursyid, siapa rahasia ulama. Sebagai warasatul anbiya, pasti kita mengenal akan rahasia Tuhan itu yang sebenarnya. Maka untuk lebih terangnya Bapak Ibu, kita akan mencoba membuka rahasia alun beralun namanya Bapak Ibu. Ya, mengkaji alun beralun, goibul guyub. Karena kita sebenarnya ada di dalam tiada. Kita ini ada di dalam tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Jadi malam ini kita akan mengkaji yang tiada itu, mencari yang kosong. Yang ado jangan dicari jo. Pakai yang ado itu, yang ndak ado yang kau dicari. Yang ndak ado itu yang sabana ado. Ya, karena dari yang ndak ado itu ado segala yang ado Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bawa dengan bahasa rasio, maka bahasa Ustadz ini tak nyambung dengan akal Bapak Ibu. Usangin lagi. Ya. Kalau Bapak Ibu bawa dengan akal dan rasio, maka bahasa Ustadznya nyambung dengan akal Bapak Ibu. Kenapa tidak nyambung? Karena dalam akal pikir, dalam rasio, mungkinkah ada, ya, segala yang ada ini daripada tiada? Tak mungkin. Akal tak bisa menerima. Mana pula mungkin ada yang ada ini karena tiada. Adanya segala yang ada ini, itu ada karena ada yang ada. Bahasa mudanya, segala yang ada, segala yang wujud, itu berasal dari yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tiada. Yang ada ini berasal dari yang ada. Itu akal tuh. Ini secara rasio. Nah, secara makna hakikat, maka diambil dengan rasu. Ya, bahwa segala yang ada ini berasal daripada tiada. Tapi jangan berhenti di situ. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada hanyalah dialah yang bernama Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Kalau aku yang wujud dan yang nyata, tidak ada yang lain selain daripada aku, maka segala yang ada, itulah sebenarnya akan nyatanya diri aku. Karena aku cuma yang ada. Inilah bentuk lain daripada rupa diri aku, kata Allah. Nah, ini kita masuk pemahamannya. Ya, ini agak ditinggikan channel istri Bapak Ibu.